Firman Tuhan yang aku baca hari ini berkata, "Jadi, sekarang hai kamu orang-orang kaya, menangislah dan merataplah atas sengsara yang akan menimpa kamu. Kekayaanmu sudah busuk, dan pakaianmu telah dimakan ngengat. Emas dan perakmu sudah berkarat, dan karatnya akan menjadi kesaksian terhadap kamu dan akan memakan dagingmu seperti api. Kamu telah mengumpulkan harta pada hari-hari yang sedang berakhir." Tunggu. Apakah berarti kita nggak boleh jadi orang kaya? Apakah menjadi orang Kristen itu berarti kita harus hidup dengan pas-pasan? Sebagai orang percaya, apakah kita harus hidup serba kekurangan? Tunggu. Kita baca pelan-pelan ya. Kenapa firman Tuhan mencatat kalimat ini? Sesungguhnya telah terdengar teriakan besar karena upah yang kamu tahan dari buruh yang telah menuai hasil ladangmu, dan telah sampai ke telinga Tuhan semesta alam keluhan mereka yang menyabit panenmu. Ternyata orang kaya yang disebut firman Tuhan ini sudah melakukan kejahatan. Mereka menahan upah yang seharusnya dibayarkan kepada para buruh yang bekerja di ladang mereka. Jadi ada kewajiban yang belum dibayar oleh orang kaya ini. Doa dan seruan dari orang-orang yang bekerja sebagai buruh yang mendapatkan ketidakadilan telah sampai kepada Tuhan. Karena Tuhan mendengarkan jeritan orang lemah dan miskin. Coba lihat deh, perhatikan. Orang lemah dan orang miskin tidak memiliki apapun dan tidak memiliki siapapun yang dapat menjamin hidup mereka. Mereka hanya bisa mengandalkan Tuhan, sebab Tuhanlah yang memperhatikan mereka. Tuhanlah yang dekat dengan orang-orang yang menderita, orang-orang yang tidak memiliki apapun. Dalam kemewahan, kamu telah hidup dan berfoya-foya di bumi. Kamu telah memuaskan hatimu sama seperti pada hari penyembelihan. Padahal baru aja kita dengar upah orang yang bekerja aja masih belum dibayarkan. Tetapi orang kaya yang disebut firman Tuhan ini sudah hidup dengan bersenang-senang tanpa memikirkan kewajibannya kepada orang-orang yang sudah bekerja baginya. Kamu telah menghukum, bahkan membunuh orang yang benar, dan ia tidak dapat melawan kamu. Inilah yang saya sangat takutkan ketika hidup saya berkecukupan, ketika hidup saya sudah berada dalam kenyamanan, membuat saya tidak lagi peka terhadap kebenaran.
karena sudah terlanjur nyaman dengan apa yang saya miliki, yang akhirnya membuat saya menelantarkan bahkan membunuh orang benar karena kebodohan dan kejahatan saya. Atau jangan-jangan mungkin kita belum mencapai titik hidup berkelimpahan, tetapi kita tahu bahwa diri kita sudah tidak peka lagi terhadap kebenaran. Kita sudah bertindak tidak adil, kita sudah bertindak jahat, kita sudah bertindak egois untuk keuntungan kita. Kita sudah merugikan orang lain demi kesenangan kita. Jadi, punya uang banyak atau punya uang sedikit, bagi aku itu gak salah. Tetapi yang perlu kita perhatikan adalah hati kita. Karena hati manusia bisa muncul keinginan jahat, keinginan untuk tidak adil, keinginan untuk mementingkan diri sendiri, keinginan untuk membuat orang lain menderita. Keinginan itu semuanya berasal dari hati manusia. Firman Tuhan hari ini seperti menyadarkan kita ya, bahwa ada begitu banyak kebodohan dan kejahatan ketika kita berada dalam kenyamanan. Ketika kita mendahulukan keuntungan diri sendiri, ketika kita mendahulukan keegoisan kita, maka kita sudah berjalan menuju kebodohan dan kejahatan yang kita lakukan. Tuhan, firman Tuhan hari ini yang aku dengar sudah membuat aku tersadar bahwa aku bisa melupakan kewajibanku. Aku bisa melupakan kebenaran ketika aku mementingkan diriku sendiri, ketika aku mementingkan keuntungan bagi diriku sendiri. Tuhan, ajar aku dalam keadaan baik ataupun buruk, dalam keadaan berkelimpahan ataupun berkekurangan, aku akan tetap melakukan hal yang benar. Aku akan tetap melakukan tanggung jawabku. Aku akan tetap melakukan integritas meskipun tidak ada satupun orang yang melihat. Tuhan, selidikilah hatiku dan batinku. Sebab aku percaya hati adalah pelita tubuh. Ketika hatiku busuk, maka seluruh tubuhku akan busuk. Tetapi ketika hatiku baik, maka seluruh tubuhku juga akan melakukan yang baik. Tuhan tolong supaya aku dapat melakukan kebenaran firman Tuhan. Supaya aku dapat membantu sesamaku, supaya aku dapat menjadi saluran sejahtera bagi sesamaku, untuk mereka bisa menikmati berkat Tuhan.